Wa yajibu taqdimuha ala dafan wa tasihhu ba'dahu wal asahhu takhsisus sihhati biman kana min ahli fardiha waqtal maut. Wa yajibu taqdimuha, ini yang banyak perbedaan ulama. Bagaimana kalau belum disolatin udah dikuburin? Ada nggak kayak begini? Ada nggak Pak Mariono? Ada juga kalau di ujung yang bisa langsung dikuburin pakai bangkai ya. Kasusnya ada nggak normalnya? Jarang, tapi ada, bisa jadi satu kondisinya kecelakaan. Ya Pak, bisa jadi ada. Apalagi kondisinya? Ya bisa jadi itu corona, betul. Kepikiran tuh, untung saya ajak mikir tuh, corona betul. Wa yajibu taqdimuha 'ala dafan, jangan dikuburin sebelum disolatin, kasihanan. Wa tasihu ba'dahu, bagaimana kalau udah dikuburin kemudian disolat, kalau belum disolatin udah dikuburin? Ayo, mau dibongkar apa ora tuh kuburan? Hah? Tuh kan udah ribut di sini. Bapak dibongkar apa enggak? Kan enggak sah Pak, kasihan si mayit. Bapak mau sayang apa enggak sama dia? Hah? Sholat di situ. Bapak ini sholat di situ. Ya sholat di depan kuburan. Oh, berarti nggak ada yang berbeda pendapat ya sudah. Oke semua kita lah pulang gitu, pintar semua. Wa tasihu wal asahu takhsisus sihah biman kana min ahli fardiha waqtal maut. Dalam madhab Syafi'i kalau memang belum disolatin baru beberapa menit gali lagi. Itu diperinci nih, karena ini perbedaan pendapat. Karena saking butuh pentingnya sholat mayit, maka yang nyolatin kudu bener. Makanya kata Nabi, siapa yang mati dan disolatin 40 orang beriman. Ingat teksnya nih, hafalin kalau perlu. Bahasa Indonesia aja, nggak perlu bahasa Arab. Siapa orang yang disolatin 40 orang beriman. Tahu kan beriman? Pakai ilmu, iman itu udah pakai Islam doang. Kalau baru mau tonggeng namanya Islam itu Muslim. Tapi orang beriman itu amalnya pakai ilmu. Siapa yang mati meninggal disolati 40 orang, syufi'u lahu, maka dia menjadi syafaat. Menjadi syafaat. Maka berdoa saja lah Bapak dari sekarang, makanya mudah-mudahan meninggalnya Bapak meninggal yang normal sehingga disolatin. Karena belum tentu sholatnya Bapak itu diterima semuanya. Umur Bapak 60, yang baru nyadar umur Pak Pajar misalnya, nyisa berapa tahun lagi gitu. Pak Nur nyisa tinggal umur berapa sekarang Pak? 54. Hah? Berarti sisanya umur berapa sisanya? 9 tahun lagi. Nah, 9 tahun lagi. Siapa tahu yang diterima itu yang 9 tahun. Hah? Tuh kan? Berarti sisanya kemana? Tidak diterima? Ya masih belum beres kitanya. Nah mati, kemudian mau masuk surga yang segitu gedenya dengan dibayar 9 tahun sholat. 9 dikali 5 berapa? 9 bulan itu berapa bulan Pak? Berapa hari? Ribet amat. 360 dikali 9 berapa? Sekian. Dikali 5 habis itu. Berapa tuh jadinya sholatnya? Sekian lah pokoknya. Loh semuanya kan belum tentu diterima Pak. Ada satu sholatnya, sholat mah sholat, ibadah, tonggeng. Tapi ubudiyahnya nggak ada ruhnya. Ini kan yang kemarin saya bahas di Darussalam. Ada orang sholat, Allahu Akbar, takbir, Al-Fatihah, semua dikerjain. Tapi hati kemana-mana. Sholatnya diterima apa enggak? Tuh kan. Saya mau bilang nih, ada orang sholat, semuanya bagus, lengkap. Tapi kemudian hatinya kemana-mana, pikiran kemana-kemana. Diterima apa enggak sholatnya? Diterima apa enggak sholatnya? Diterima secara fikih, sah, nggak perlu iadah.
Kan lagi nggak ngomongin konsep diterima pahala, nggak tahu bukan pahala. Tapi sisi pahala loh, bapak sholat kok hati kemana-mana. Bapak sholat kok pikiran mikirin orang. Bapak sholat kok mikirin sebelah, nggak pakai kunut dia mah. PA kali ya. Nah, pikiran kemana-mana kan, nggak beres. Nah itu maksud saya, bedakan antara ibadah, apalagi Pak Haryo, ubudiyah dan ubudah. Kalau ibadah dalam Ibnu Athaillah dikatakan itu ya syariat biasa sholat. Bapak mandi junubnya jam asar atau jam 12, berarti kan lagi puasa nih, sah nggak puasanya? Sah. Cuman ngapain puasa mah puasa, sholat mah kagak. Walaupun berbeda konteks. Ya cuman ilok ilok. Nah ini jatuh baru hadis Nabi, kam min shaim laisa lahu min syami illal ju. Berapa banyak yang puasa, cuman puasanya cuman nahan lapar dan aus. Tapi ini jangan dalil-dalil, gue tadi ngambek dulu, gue minum kopi aja ya, enggak juga. Latihan. Ntar lama-lama terbiasa Pak Joko gitu. Nah itu sama, kita dikir pun yang kita lakukan itu latihan aja. Makin ke sana makin rasain kehusuannya. Karena nggak mungkin bapak habis dikir nyolong sepatu. Ini gitu ya. Makin dikir gede sama orang. Lagi dikir aja kita dilatih buat diri sendiri, apalagi selesai dikir. Sampai mana tadi Pak? Nah dalam mazhab Syafi'i tadi boleh dalam waktu sekian. Dalam mazhab Maliki diperinci lagi para detil. Batukan tumbuhnya apanya Pak? Batu-batunya, tanahnya itu sudah sampai mana di kuburnya? Apa tuh? Ini lubang nih. Sudah sampai mana di urungnya? Diuruk. Kalau sudah rapi segala macam jangan, apalagi dulu dibatuin. Nisan maksudnya. Jangan di. Nah, makanya kita umumnya sudah sholat di mana Pak? Sholat mayitnya di mana? Di rumah apa di kuburan? Nah ribut lagi nih. Nah dijawab pakai ini. Tuh rujukannya. Kita nggak apa-apa banyak, tapi saya pakai ini aja dalil saya. Karena ulama berbeda pendapat juga di sini. Di mana sholatnya? Tuh di rumah apa di situ? Kata Nabi nggak boleh sholat di kuburan, akan sama dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi di mana Pak Jamil? Tuh kan di rumah. Untuk kasus ini kalau ketinggalan sholat atau disolatin, sholat di situ. Di mana? Di kuburan. Langsung di situ juga kerjain. Kalau di rumah berarti udah beda. Ini kan yang tanggung jawab bapak sebagai sekitar. Iya. Siapa yang nyolatin? Sama runutannya, pertama wali. Kalau anak berarti bapak, ayah, terus ke atas kakek segala macam, imam. Cuman sekarang jarang dipakai. Serahin be. Nah, nggak apa-apa. Ini kan sama dengan menaibkan. Siapa tahu lebih maklum kalau saya yang imam takutnya pakai ruku. Saking apa? Bukan saking ngusuk, grogi. Lah grogi Pak, dikira sholat johor kali ya. Tapi yang lebih afdol, apalagi keluarganya mampu, keluarganya yang nyolatin. Nggak ada bapaknya ya anaknya, nggak ada anaknya ya adenya, abangnya, sepupunya, terus sampai ke sono. Cuman sekarang jarang, biasanya amil. Jadi sekarang pakai perasaan orang enak udah amil. Oh, iya. Hampir semuanya gitu. Tapi ini kan beda Pak. Di sini dijelasin dalam mazhab Syafi'i siapa yang nyolatin. Tuh, pertama yuqaddamul ab, bapaknya dulu, tsummal jad, kakeknya ke atas, tsummal tuh anak atau cucunya ke bawah. Terus pokoknya sesuai urutan lah. Siapa yang terdekat dari saudaranya. Itu makanya diajarin. Anaknya baru bisa kemarin, nggak apa-apa. Karena memang itu doa sih sholat mayit itu isinya apaan Pak? Kalau sholat fardu biasa isinya apaan? Doa buat siapa? Kalaupun doa
Ndere. Kalau sholat mayit buat siapa? Bukankah kata Nabi ada 3 pahala, ada 3 pahala yang akan dibawa sama si mayit. 1, anak soleh. 2, ilmu. 3, ada hadis lain, ad-doa was sadaqatu tanfa'u lil mu'minin. 1, doa. Doa siapa yang utama? Ya anaknya atau bapaknya kalau yang meninggal anaknya, atau cucunya kalau nggak ada anaknya, atau ke bawah-bawah lagi, atau ke samping-samping lagi, atau abangnya, adenya, dan ke bawah-bawahnya lagi, samping-sampingnya lagi. Kalau sholat mayit itu isinya doa buat sendiri apa si mayit? Si mayit. Makanya yang lebih afdal dalam madzhab Syafi'i kena di sini. Sudahlah anaknya yang nyolatin, berarti anaknya yang doa, anak soleh. Pasalnya udah balik. Tuh di situ makanya kudu diajarin dikit-dikit. Jangan nanti begitu ngaji surah Yasinnya pakai Sudaes. Iyalah YouTube gitu.